Sandor bukanlah nama yang langsung dikenal banyak orang sejak awal. Ia bukan berasal dari tempat besar, bukan pula dari lingkungan yang sejak awal dipenuhi sorotan. Pada mulanya, Sandor hanyalah seekor ayam yang tumbuh seperti ayam-ayam lain pada umumnya, berada di lingkungan yang sederhana, dengan perawatan yang dilakukan secara rutin dan penuh perhatian. Tidak ada yang menyangka bahwa nama ini, yang terdengar biasa, suatu hari akan sering disebut, dibicarakan, dan dicari oleh banyak orang di berbagai platform. Perjalanan Sandor dimulai dari keseharian yang tenang. Setiap pagi, suasana di sekitarnya selalu sama. Cahaya matahari yang perlahan naik, suara alam yang mengiringi, dan aktivitas harian yang berjalan apa adanya. Dalam rutinitas inilah Sandor tumbuh. Tidak ada paksaan, tidak ada perlakuan berlebihan. Justru dari kesederhanaan inilah, karakter Sandor mulai terbentuk secara alami. Banyak orang sering melewatkan fase awal seperti ini, padahal fase inilah yang sering kali menjadi fondasi terpenting. Lingkungan yang stabil, perawatan yang konsisten, dan perhatian yang cukup perlahan membentuk karakter seekor ayam. Sandor dikenal sebagai ayam yang aktif, waspada, dan memiliki respons yang baik terhadap lingkungan sekitarnya. Bukan karena dilatih secara ekstrim, melainkan karena kebiasaan hariannya yang teratur. Seiring waktu, orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan satu hal. Sandor memiliki cara bergerak yang berbeda. Tidak terburu-buru, tetapi juga tidak pasif. Ada keseimbangan antara ketenangan dan kesiapan. Posturnya terlihat proporsional, berdiri dengan mantap, dan menunjukkan daya tahan yang baik dalam aktivitas sehari-hari. Ini bukan sesuatu yang bisa dibentuk secara instan. Semua ini tumbuh dari proses yang panjang dan konsisten. Dalam dunia unggas, karakter seringkali berbicara lebih banyak daripada penampilan semata. Dan Sandor, tanpa disadari, mulai menunjukkan karakter yang membuat orang berhenti sejenak untuk memperhatikan. Bukan karena sensasi, tetapi karena ada sesuatu yang terasa alami. Sesuatu yang sulit dijelaskan dengan satu kata, namun mudah dirasakan ketika diamati lebih lama. Orang-orang yang pertama kali melihat Sandor mungkin tidak langsung terpukau. Namun mereka yang meluangkan waktu untuk mengamati, biasanya akan mulai memahami mengapa ayam ini terasa berbeda. Cara Sandor beradaptasi dengan lingkungan, bagaimana ia merespons suara, pergerakan, dan perubahan kecil di sekitarnya, semuanya menunjukkan tingkat kewaspadaan yang stabil. Tidak berlebihan, tidak pula lemah. Perjalanan ini berlangsung tanpa sorotan. Tidak ada kamera, tidak ada rekaman yang disengaja dibuat untuk konsumsi publik. Semuanya berjalan alami, hingga suatu hari perhatian mulai datang perlahan. Awalnya dari lingkaran kecil, dari obrolan ringan, dari cerita yang disampaikan dari satu orang ke orang lain. Nama Sandor mulai disebut-sebut, bukan sebagai klaim, melainkan sebagai cerita. Cerita tentang ayam dengan karakter menarik ini akhirnya sampai ke telinga mereka yang lebih luas. Beberapa orang mulai mendokumentasikan keseharian Sandor, sekedar merekam tanpa tujuan besar. Namun di era media sosial, hal sederhana seringkali menemukan jalannya sendiri. Video-video singkat mulai beredar, bukan karena dibuat sensasional, tetapi karena penonton merasa ada ketenangan dan keunikan yang terpancar. Hal menarik dari fenomena ini adalah cara Sandor dikenal. Tidak melalui narasi berlebihan, tidak melalui klaim sepihak, melainkan melalui pengamatan. Banyak komentar yang muncul bukan berupa pujian berlebihan, tetapi rasa penasaran. Orang bertanya-tanya, apa yang membuat ayam ini terasa berbeda? Mengapa banyak yang memperhatikannya? Jawabannya tidak sederhana, karena yang membuat Sandor menarik bukan satu faktor tunggal, melainkan gabungan dari banyak hal. Dari cara ia tumbuh, cara ia dirawat, hingga bagaimana lingkungannya membentuk kebiasaan hariannya. Semua ini berkontribusi pada karakter yang akhirnya terlihat oleh publik. Disinilah banyak orang mulai menyadari satu hal penting, bahwa sesuatu yang tumbuh dengan proses yang tepat seringkali memiliki daya tarik yang bertahan lama. Sandor tidak hadir sebagai tren sesaat. Ia muncul perlahan, mengisi ruang percakapan tanpa memaksa. Dan justru karena itu, perhatian yang datang terasa lebih tulus. Semakin banyak orang yang mengenal Sandor, semakin banyak pula interpretasi yang muncul.
Ada yang melihatnya sebagai simbol ketekunan. Ada yang melihatnya sebagai hasil dari perawatan yang konsisten. Ada pula yang sekedar menikmati kisahnya sebagai cerita tentang hewan yang tumbuh dengan karakter kuat. Semua sudut pandang ini sah, karena Sandor tidak pernah memaksakan satu makna tertentu. Bagian menarik lainnya adalah bagaimana Sandor tetap berada dalam kesehariannya, meskipun namanya mulai dikenal. Tidak ada perubahan besar, rutinitas tetap berjalan, perawatan tetap dilakukan seperti biasa. Dan justru disinilah nilai ceritanya semakin terasa, bahwa ketenaran tidak selalu harus mengubah esensi. Banyak penonton yang akhirnya bertahan menonton bukan karena ingin melihat sesuatu yang dramatis, tetapi karena ingin memahami proses. Mereka ingin tahu bagaimana sesuatu yang sederhana bisa menjadi begitu menarik. Dan Sandor memberikan jawabannya bukan lewat kata-kata, melainkan lewat konsistensi. Di akhir bagian ini, satu hal menjadi jelas. Sandor bukan sekedar nama. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang yang seringkali tidak terlihat. Sebuah pengingat bahwa perhatian besar seringkali lahir dari proses kecil yang dilakukan dengan benar, berulang, dan penuh kesabaran. Dan inilah awal dari kisah Sandor. Sebuah kisah yang tidak dibangun dengan sensasi, tetapi dengan waktu. Jika perjalanan awalnya saja sudah menyimpan begitu banyak cerita, maka apa yang akan terungkap selanjutnya tentu menjadi sesuatu yang patut untuk disimak lebih jauh. Seiring berjalannya waktu, perhatian terhadap Sandor tidak lagi berhenti pada asal-usulnya saja. Banyak orang mulai ingin memahami lebih jauh, bukan sekedar dari mana ia berasal, tetapi seperti apa sebenarnya Sandor dalam kesehariannya. Karena seringkali, karakter Sejapi tidak terlihat dari momen besar, melainkan dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang berlangsung setiap hari. Sandor dikenal sebagai ayam yang memiliki ritme hidup yang teratur. Ia tidak menunjukkan perilaku yang berlebihan, tetapi juga tidak pasif. Ada keseimbangan yang terlihat jelas. Ketika berada di lingkungan sekitar, Sandor tampak mampu menyesuaikan diri dengan baik. Ia peka terhadap perubahan, namun tetap tenang dalam responsnya. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang merasa nyaman mengamatinya dalam waktu lama. Postur Sandor sering menjadi bahan pembicaraan, bukan karena ukuran semata, melainkan karena proporsinya. Cara ia berdiri, cara ia bergerak, dan bagaimana tubuhnya menopang aktivitas hariannya, semuanya terlihat selaras. Tidak kaku, tidak pula ceroboh. Gerakannya menunjukkan efisiensi, seolah setiap langkah memiliki tujuan, meskipun dalam keseharian yang sederhana. Dalam dunia unggas, daya tahan seringkali terlihat dari hal-hal kecil, dari bagaimana seekor ayam menjalani rutinitas hariannya, dari konsistensi energinya, hingga dari cara ia beristirahat. Sandor menunjukkan kestabilan dalam hal ini. Ia aktif pada waktunya, dan tenang ketika memang waktunya beristirahat. Pola seperti ini tidak muncul secara kebetulan. Ia terbentuk dari perawatan yang konsisten dan lingkungan yang mendukung. Banyak pengamat memperhatikan bahwa Sandor memiliki tingkat kewaspadaan yang seimbang. Ia tidak mudah terkejut, namun juga tidak mengabaikan rangsangan di sekitarnya. Ketika ada suara atau pergerakan baru, responsnya terukur. Ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik, sebuah karakter yang seringkali dihargai oleh para pecinta unggas. Yang menarik, karakter Sandor tidak dibentuk oleh perlakuan ekstrim. Tidak ada cerita tentang perubahan drastis atau metode khusus yang sensasional. Semua berjalan apa adanya. Perawatan rutin, pola makan yang terjaga, dan interaksi yang cukup dengan lingkungan sekitar. Dari sinilah karakter itu tumbuh secara alami, tanpa paksaan. Seiring dengan semakin banyaknya dokumentasi yang beredar, orang-orang mulai memperhatikan detail-detail kecil yang sebelumnya luput. Cara Sandor mengamati sekitarnya, cara ia bergerak saat merasa nyaman, bahkan cara ia diam. Semua ini memberi kesan bahwa Sandor bukan hanya sekedar unggas yang dirawat, tetapi individu dengan karakter yang konsisten. Banyak penonton yang kemudian merasa bahwa mengamati Sandor memberikan pengalaman tersendiri. Ada rasa tenang, tidak terburu-buru, tidak dipenuhi kejutan yang dibuat-buat. Justru kesederhanaan inilah yang membuat orang bertahan menonton lebih lama. Mereka merasa seperti sedang menyaksikan sesuatu yang nyata,
bukan sesuatu yang direkayasa untuk perhatian sesaat. Dalam percakapan komunitas, Sandor sering digambarkan sebagai ayam dengan karakter matang. Sebuah istilah yang muncul bukan dari satu orang saja, tetapi dari pengamatan kolektif. Karakter matang di sini bukan soal usia, melainkan soal kestabilan perilaku. Tentang bagaimana seekor ayam menunjukkan konsistensi dari hari ke hari. Hal lain yang sering dibahas adalah bagaimana Sandor tetap menunjukkan ciri khasnya meskipun berada di situasi yang berbeda. Lingkungan boleh berubah, tetapi responsnya tetap serupa. Ini menunjukkan bahwa karakter Sandor bukan hasil situasi sementara, melainkan bagian dari dirinya yang sudah terbentuk. Di titik ini, banyak orang mulai menyadari bahwa daya tarik Sandor tidak datang dari satu momen tertentu. Tidak ada satu adegan yang menjadi puncak. Daya tariknya justru tersebar, hadir dalam potongan-potongan kecil yang jika digabungkan, membentuk gambaran utuh tentang seekor ayam dengan karakter yang kuat dan stabil. Bagian ini dari kisah Sandor mengajarkan satu hal penting, bahwa karakter yang bertahan lama tidak dibangun dalam semalam. Ia tumbuh dari kebiasaan yang diulang, dari lingkungan yang mendukung, dan dari perlakuan yang konsisten. Dan mungkin, inilah alasan mengapa semakin lama Sandor diamati, semakin banyak orang yang merasa tertarik untuk terus mengikuti ceritanya. Dan saat karakter sudah mulai dipahami, perhatian publik pun bergerak ke hal berikutnya. Bukan lagi hanya tentang bagaimana Sandor tumbuh, tetapi bagaimana kisahnya menyebar. Bagaimana nama Sandor mulai muncul di berbagai tempat, dibicarakan oleh orang-orang yang bahkan belum pernah melihatnya secara langsung. Disitulah cerita ini mulai memasuki fase yang berbeda. Fase di mana kisah sederhana bertemu dengan dunia yang lebih luas. Dan itulah yang akan kita bahas selanjutnya.